Pembahasan soal reference anti gagal. Teman-teman semua ingat, ketika kita menemukan soal reference di UTBK atau di SNBT, teman-teman hukumnya haram untuk salah. Jadi kalau belum tahu atau mungkin belum mengerti apa itu reference, teman-teman bisa menonton video sebelumnya yang membahas mengenai materi reference. Jadi hari ini kita bakal membahas pembahasan soal-soal reference, kurang lebihnya ada 20 soal. Tanpa basa-basi, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Nomor 1 di sini, the word them in paragraph 2 refers to. Ingat teman-teman, ketika menemukan soal seperti ini langsung saja ke teksnya. Biasanya di teksnya sudah digarisbawahi, ditebalkan atau mungkin dimiringkan. Di sini kita temukan kata them. Ingat, ketika bertemu dengan them atau pronoun yang normal, maka baca kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya them adalah if historical data reflect social inequalities. Jadi, kira-kira apa yang merujuk ke them? Kita cari tahu konteksnya. The algorithm might reproduce them. Kira-kira algorithm bisa reproduce apa? Jadi, jawabannya apa? Ingat antara subjek atau mungkin objek. Berarti antara historical data atau social inequalities. Tetapi ketika kita lihat di ABC-nya, di pilihannya, ternyata tidak ada kata historical data. Maka jawabannya sudah pasti yang social inequalities. Jawabannya yang delta. Oke, sekarang kita ke nomor 2. Yang nomor 2 ada kata which, teman-teman. Ingat ya, ketika ketemu relative pronoun berupa who, kemudian whom, ada juga whose, dan juga which, maka teman-teman tinggal membaca kata sebelumnya, dan itu jawabannya. Contohnya seperti ini. Ini which ya teman-teman, maka jawabannya adalah kata sebelumnya. Selesai. Maka jawabannya yang A. This partnership. Seperti itu. Next, kita lanjut ke soal nomor 3. The word these interconnected effects in paragraph 1 refers to. Jadi teman-teman, kalau ketemu soal seperti ini menggunakan this, bisa berupa that, atau mungkin this yang ini, atau pakainya ini, those, atau this. Maka jawabannya sebenarnya adalah satu kalimat penuh. Ingat, tetap di kalimat sebelumnya. Mari kita baca. Sebelum kalimat this atau kata this ini adalah ini, rising sea levels. Kenapa demikian? Ingat, sebuah kalimat diakhiri dengan titik. Karena ini titik ya teman-teman, maka rising sea levels ini merupakan kalimat awal. Rising sea levels threatens coastal cities, while prolonged drought reduce agricultural productivity sampai dengan kata food security. Jadi ingat, tinggal teman-teman ingat kata-kata ini, tinggal cari di ABC-nya. Maka jawabannya adalah betul, jawabannya yang C teman-teman. Rising sea levels and reduce agricultural productivity. Kenapa? Karena tadi teman-teman ingat, ketika bertemu dengan that, this, those, sama this, maka jawabannya adalah kalimat sebelumnya, kalimat panjang. Makanya jawabannya rising sea levels and reduce agricultural productivity. Kenapa demikian? Karena kalimat ini yang berada di sebelumnya this. Ingat, kuncinya adalah untuk reference teman-teman semua harus membaca kalimat sebelumnya. Karena tidak mungkin reference merujuk ke kata setelahnya, pasti sebelumnya. Sekarang nomor 4 menggunakan kata D. Kita cari dulu yang D-nya. Ini dia D-nya. Maka dibaca kalimat sebelumnya ada yet developing nations argue. Maka jawabannya dari D ini pasti yet developing nations argue. Salah satu dari itu. Tinggal kita cek di pilihan gandanya. Di pilihan gandanya ternyata yang paling sesuai dengan developing nations argue adalah B. Developing nations. Ingat, jika kata-kata seperti kayak industrialist countries tidak ada di sebelumnya D, maka mustahil itu jawabannya. Teman-teman tinggal ingat aja, tinggal baca kata atau kalimat sebelumnya. Seperti itu.
Next. Soal nomor 5. Ada kata which. Masih ingat teman-teman ya? Kalau misalnya ketemunya which, maka teman-teman tinggal lihat kata sebelumnya. Maka jawabannya this mismatch. Kemudian nomor 6-nya ada kata there. Tinggal baca kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya berarti adalah this initiative sampai dengan into emerging sectors. Dan jawabannya antara subjek atau objek. Maka jawabannya antara this initiative atau emerging sectors. Dan yang paling cocok adalah inisiatif. Kenapa inisiatif, Kak? Karena inisiatif di sini berupa hal yang akan dikerjakan. Dia bilang their success. Jadi siapa yang bisa sukses? Tentu adalah inisiatif, sebuah cara atau jalan seperti itu. Jadi teman-teman, ketika menemukan soal seperti ini tinggal lihat aja antara subjeknya atau objeknya. Kemudian setelah itu tinggal mencari konteksnya yang mana yang cocok. Dan di sini konteksnya adalah yang initiatives. Kita lanjut ke nomor 7. Kita bertemu dengan kata yang sama, yaitu this tendency. Ingat teman-teman, kalau ada this, sebenarnya jawabannya adalah kalimat sebelumnya. Berarti kalimat sepenuhnya. Di sini terlihat ada ini ya, berarti ya short term ya, karena titiknya di sini. Short term economic sampai dengan with national success. Teman-teman baca, kira-kira this tendency ini merujuk kemana? Jelas ya? Jawabannya yang C. Kenapa? Mereka mengandung kalimat-kalimat di kata sebelumnya atau kalimat sebelumnya. Sebelumnya siapa? Sebelumnya kata this tendency. 8 ada whose. Masih ingat ya? Kalau misalnya whose tinggal baca kalimat sebelumnya atau kata sebelumnya, Kata sebelumnya adalah this movements. A, B, C, D, E, mana yang mengandung movements? Jawabannya D. Selesai. Segampang itu teman-teman. Lanjut lagi, kita ke nomor 9. Ada kata there in paragraph 1. Kita lihat sekarang. Di paragraf pertama, teman-teman, kita lihat ada kata there. Kalimat sebelumnya apa? Artificial intelligence system become increasingly embedded in social infrastructures. Kira-kira jawabannya apa? There-nya. Betul. There-nya merujuk ke artificial intelligence. Maka jawabannya adalah betul, jawabannya yang B, AI system. Jadi sengaja oleh pembuat soalnya dibuat disingkat. Artificial intelligence dirubah jadi AI, seperti itu. Soal terakhir yaitu menggunakan which, maka tinggal apa teman-teman? Betul. Tinggal dibaca kalimat sebelumnya. Di sini kita temukan, oh ini Kak which. Kata sebelumnya adalah principle, maka which sudah pasti merujuk ke principles. Ternyata di sini tidak ada kata principle, Kak. Nggak ada principle di sini. Ini merupakan soal reference tingkat lanjut teman-teman, di mana jawabannya sengaja dirubah oleh pembuat soal. Jawabannya adalah principle. Kita ingat teman-teman bawain soal literasi. Jadinya si penulis atau si pembuat soal menyuruh kita untuk mencari persamaannya. Mana yang sama dengan principle? Maka jawabannya adalah ethical guidelines, karena prinsip itu artinya sebenarnya aturan tentang norma. Maka jawabannya yang B, maaf yang A, atau ethical guidelines, bukan social values. Seperti itu. Demikian 10 soal pertama ya yang kita kerjakan. Kira-kira bagaimana teman-teman? Gampang ya? Intinya tinggal ingat semua jawaban dari reference semua larinya ke kalimat atau kata sebelumnya. Next, kita ke nomor 11. Ada kata this technology. Ingat, teman-teman lagi. Kalau ketemunya this, that, this, sama those, maka baca kalimat sebelumnya sepenuhnya. Maka, adaptive system sampai dengan difficulty accordingly. Kan tinggal mencari teman-teman. Kira-kira mana yang paling sesuai dengan hal tersebut. Ternyata yang paling cocok adalah, ya betul, adaptive
system. Karena konteksnya adalah teknologi. Tidak mungkin menyatakan difficulty dong, karena ini kan teknologi. Ada sistemnya di sini. 12 menggunakan which. Tinggal baca sebelumnya. Ini sama yang tadi teman-teman. Nggak ada kata approach di sini. Tidak ada approach. Approach artinya adalah pendekatan. Kira-kira A, B, C, D, E mana yang artinya sama dengan pendekatan teman-teman? Betul, jawabannya yang A. This model. Next, kita lanjut ke nomor 13. Di sini ada kata these conditions. Makanya teman-teman, pasti dia merujuk ke kalimat sebelumnya. Dari kata ini berarti ya, kan titiknya di sini. Rapid population sampai dengan kata experience seasonal droughts. Kira-kira jawabannya apa? Kalau teman-teman menjawab jawabannya delta, itu betul. Jawabannya delta. Kenapa? Ingat teman-teman, kalau misal jawabannya itu berupa this atau those tadi, itu biasanya adalah kalimat utuh. Dan dia menanyakan apa? Konteksnya, conditions. Maka jawabannya, pressure on water resource causes by multiple factors. Multiple factors ini adalah seperti population growth, industrial expansions, climate change, dan seterusnya. Nomor 14, ini sangat-sangat gampang lagi. Tinggal teman-teman lihat kata sebelumnya. Dan jawabannya high consumption societies. Ingat, lagi kalau ada whom, whose, which, dan whose, teman-teman tinggal baca kalimat sebelumnya dan voila, jawabannya benar. Kita ke teks 8. Ada kata them. The word them in paragraph 2 refers to. Kita baca kalimat sebelumnya. Ingat teman-teman, kata ini menyatakan exposing them atau membuka mereka. Kira-kira mereka di sini siapa? Apakah researcher yang A? Salah ya researcher ya. Kenapa salah? Karena researcher tidak ada di kalimat sebelumnya them. Tidak ada kata researcher di sini. Maka gak mungkin jawabannya researcher. User. Ada nggak users? Ada ya. Dan user bisa dibuka. Artinya membuka pikiran atau beliefnya si user. Maka jawabannya yang B. Seperti itu. Kenapa bukan beliefs, Kak? Kenapa bukan the first perspective? Kenapa demikian? Karena belief tidak bisa diekspos. Yang harus diekspos adalah orang-orangnya. Seperti itu. Dan E ini nggak mungkin benar. Kenapa nggak mungkin? Karena them ini artinya mereka, artinya banyak. Sedangkan konten cuma satu. Kalau konten misalnya, baru bisa kita pertimbangkan. Seperti itu. Yang ke-16 sekarang. This phenomenon which. Sama ya. Kalau misalnya ketemunya which, berarti kalimat sebelumnya. Jawabannya B. Next. Kita kebut aja karena soalnya gampang-gampang ya. Sangat gampang malah. 17 ada these developments. Ingat, kalau this berarti kalimat sebelumnya. Dari kata solar sampai production cost. Apa konteksnya? Konteksnya adalah developments atau perkembangan. Maka jawabannya apa teman-teman? Betul, kalau menjawab C maka teman-teman semua benar. Yaitu expansions of renewable energy. Next ada kata there. Kita baca kalimat sebelumnya. Renewable energy system require substantial infrastructure investment. Ingat, jawabannya antara yang paling depan atau yang paling belakang. Maka jawabannya antara renewable energy atau investment. Kira-kira mana yang cocok tentang their intermittent? Betul, jawabannya yang renewable energy system. Kita kedua soal terakhir. Ada kata this data. Ingat, ketemunya this lagi ya, berarti baca kalimat sebelumnya. Dari companies sampai dengan mobile applications. Kira-kira this data ini apa teman-teman? Kalau teman-teman menjawab B, maka jawabannya benar. Terakhir, whose. Ini gampang ya, jawabannya pasti? Iya, jawabannya pasti countries. Saya ulangi lagi bahwa literasi bahasa Inggris bagian soal reference sangat-sangat gampang.
teman-teman tinggal melihat kalimat sebelumnya, atau bahkan kalau ketemu kata seperti ini, whose, atau who, atau whom, atau which, teman-teman tinggal melihat kata sebelumnya. Jadi kalimat sebelumnya atau kata sebelumnya, sudah itu saja. Kalau misalnya ada dua jawaban berbeda, teman-teman bisa melihat konteksnya. Cara tahu konteksnya bagaimana? Tinggal baca kata setelahnya sih reference ya. Misal pakainya this, pakainya they, pakainya there, dan seterusnya. Untuk mencari tahu konteksnya, teman-teman tinggal baca kalimat setelahnya saja. Jadi kalau untuk mencari jawabannya di kalimat sebelumnya, untuk mencari konteksnya di kalimat setelahnya. Oke, demikian and see ya everyone.